ya. Oke, kita doakan teman-temannya semoga cepat sehat, ketemu, cepat sehat, besok bisa bergabung dengan kalian. Saya mohon izin nanti bakalan agak mobile, maju mundur gitu ya. Sudah bisa dimulai. 1, go. Ada orang mancing, ngomong simul, malu, mengkamu, terus, let's move on, pull, tadi pagi kan cuacanya hujan tuh, terus tidak upacara, jadi dibikin capeknya siangnya ya, gitu lah. Oke, hari ini kita akan bahas tentang materi kelola emosi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, tadi beberapa sudah ada yang ke meja depan ya, lihatin ya. Kenapa muncul depan? Oke. Nah, saya akan membagi ke kelompok. Tadi 31 siswa. Saya mau bagi satu kelompok itu 2 orang. Nanti ada yang 3 orang. Nah, belum. Saya 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Apa namanya? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 spesial di bertiga nih. Oke, kelompok 1 depan dong. Oke, silahkan ditaruh 2 kali. Atau haruskah HP-nya saya kumpulkan di meja depan? Boleh. Silakan kumpulkan HP-nya di meja sebelah sana. Ini aja ya, Pak. Kita bantu HP. Belum. Ya. Silakan ditaruh dulu. Oke, masing-masing kelompok pilih salah satu yang maju ke depan untuk ambil puzzle-nya. Satu aja ya. Satu ambil, itu tempatnya. Yang mana? Oke, bebas ambil satu. Ada ya, ambil tempatnya. Ada yang udah
Satu. Kertasnya silakan tulis nama itu sudah dapat semua? Oh banyak yang enggak ada ya. Oke, silakan tulis namanya sudah. Aturannya dengarkan. Yang pertama, silakan belum dibuka. Silakan disusun puzzle-nya berdasarkan gambar yang tertempel di plastik. Itu yang pertama. Kedua, nanti setiap perwakilan kelompoknya akan maju ke depan menunjuk siapa kira-kira yang ditantang untuk menebak ekspresinya. Contoh, misalnya saya maju ke depan, ekspresi saya misalnya sedih, nanti yang ditantang akan menebak. Jadi pintar-pintaran bagaimana kalian mengekspresikan emoji yang kalian terima. Ya boleh. Ada. Kalau kata berbinar-binar kan kita enggak ini ya. Tunjuk aja misalnya kata berbinar baru tanda loh. Oke, sekarang silakan disusun dulu katanya waktunya 1 menit. Yang ada gambar emojinya ya, jangan select gambar satunya yang ada gambar emoji. Murid mandiri dan kuat, Iya, cantik. tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, Oke, boleh. Karena begitu dan gunakan 7 jurus. Oke, dan yang jadi satu. Emosi, murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat. Saya sudah dapat 3 kelompok yang sudah selesai. Kelompok yang pertama, tadi mana? Yang ini ya? Ini, baru yang ini ya? Oke. Sekarang saya minta kelompok berapa? 9. Jangan pilih kelompok ini sama yang kedua. Ini itu ya? Ya, jangan itu ya. Nah, boleh. Ini yang ketiga, silakan tunjuk atau pilih siapa yang mengekspresikan emojinya. Itu tuh kelompok itu tuh, langkah-langkah namanya siapa? Siapa? Papa dan siapa? Yang menebak? Ya, ada yang di belakang. Yang menebak. Yang menebak yang mana? Siapa? Kelompok trio. Oke. Nebak emoticon dari kelompok ya. Nanti ada puzzle-nya disiapkan nanti ditunjukkan nanti. Oke. Sudah? Coba. Jadi yang nebak ini kan? Iya. Yang nebak ekspresi. Silakan. Oke. Temennya menebak membentukkan citra. Ada lagi? Adek, ini kelompoknya benar atau salah? Benar atau salah? Tunjukkan emojinya. Nah, betul. Mungkin lebih kepada kasih sayang kali ya. Oke. Oh, salah aja. Oke.
Just emosi aja, tidak ada ekspresi apa. Iya, emosi kesal, lebih kesal ya. Oke, mbaknya bisa diterjemahkan tadi jawabannya apa? Ditunjukkan puzzle-nya ke teman-temannya. Oh iya, mirip banget ya. Nah, kira-kira itu ekspresi apa? Marah, kesal. Oke, berarti benar ya. Oke, silakan guru. Yang mengekspresikan, ya Ridwan yang mengekspresikan, yang menebak. Yang kedua berarti itu lagi. Yang ketiga yang lain. Bu, yang menebak apa? Emotikonnya apa? Bisa mengekspresikannya? Bisa. Oke, boleh ke Rafa, boleh ke arah kamera. Ke arah kamera. Oh, kenapa enggak ke teman-teman aja? Biar disuk video. Iya, nanti viral. Terima kasih. Oke, Rafa yuk. Oke, tebak. Percobaan kedua. Sakit kepala. Mana ada obatnya? Teman sebelumnya bukan berarti bisa tunjukkan maksudnya apa? Kalau di sini Lebih ke apa? Lebih ke biru kali ya, ragu gitu ya. Oke, ya sudah boleh. Silakan duduk. Kita sudah saya berikan. Silakan diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Nah, lalu untuk nomor 1 itu kan menebak tuh emotikon apa. Untuk yang nomor 2, salah satu yang bercerita. Dan itu ceritakanlah pengalaman yang pernah terjadi. Salah satu. Nah, yang nomor 3 temannya yang menikmati. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Waktunya 1 menit. Ya, ada Iba dan kelompok ceritakan ke depan. Nah, salah nomor 2 kan salah satu tuh, misalnya mbaknya nih yang pernah menceritakan. Adek bagaimana responnya? Oh, Ya, dan juga. Oh, berarti itu cerita dari adek. Nah, bagaimana adek responnya? Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Berbagi kisah. Hah? Oh, yang belakang. Oke, boleh. Kedua, silakan. Berdiri di situ boleh. Yang itu kan? Iya. Oh ya sudah. Nomor 3-nya belum siap-siap. Nomor 3. Yang trio. Apa itu? Ini. Abdan sudah selesai. Mau sekarang? Semuanya nanti. Oh ya udah selesai. Oke, terbatas sama satu yang menunjukkan emotikonnya. Oke, boleh. Tolong digunakan, kasih kesempatan. Oke, adek kasih kesempatan sama siapa? Nomor 1, emotikon apa? Gambar emoticon puzzle apa yang kalian susun? Nih, yang kami susun itu
Sebel. Sebel lebih ke kayak geram tapi dia merasa nggak sih? Ya, oke lanjut. Ceritakanlah pengalaman yang pernah terjadi terkait emosi tersebut. Ini pengalaman siapa? Saya Oh, ya. Saya pernah karena saya diganggu oleh teman saya ketika saya lagi tidur. Saya sebel karena diganggu oleh teman ketika saya tidur. Boleh tahu nggak tidurnya di mana? Kapan? Oh di kelas. Oke. Ketika ada pembelajaran atau nggak ada guru? Oh nggak ada guru. Silakan lanjut. Mau tidak? Terkait dengan emosi tersebut. Yang diujung dengan nggak? Oke. Lanjut. Nah, caranya itu dengan mengatur emosi. Mengatur emosinya tadi sebel karena dibangunin atau diganggu. Nah gimana cara ngaturnya? Tahu cara ngatur emosinya kan? Misalnya kayak tenang, bawa istighfar. Nah oke, saja. Oke, berlepas Oke, nanti kita akan apa ya? Follow up, maksudnya case tadi kan dia kesal tuh karena dibangunin waktu di kelas. Oke, selanjutnya yang tadi mbak yang ini ngomong kata up dan oke, silakan. Boleh, oh mau, mau udah. Oke, mbaknya silakan ngobrol salah satu. Oh yang satu pegang telepon. Nangis. Kecewa. Sebenarnya itu emoticon lebih ke malu. Oh malu. Oh, ya sudah nggak apa-apa, aman. Sampaikan aja. Iya, oke. Anu revisi kan? Oh, revisi. Itu kira-kira apa? Ekspresi apa? Marah. Pernah dengar kata-kata geram nggak? Oh geram. Geram tidak punya marah. Hah? Kami kan tidak marah. Kan marah banyak klasifikasinya. Oke, silakan Abdul. 1. Jawaban emosi puzzle apa yang telah kalian susun? Marah. 2. Ceritakanlah pengalaman yang pernah terjadi terkait emosi tersebut. 2. Marah akibat gagal memenangkan suatu perlombaan. 3. Bagaimana kalian merespon pengalaman atau kejadian yang berkaitan dengan emosi tersebut? Tetap respect kepada lawan dan tidak terbawa emosi sesaat. Oke, beliau kelas ke Abdan. Kalau boleh tahu tadi pengalamannya siapa? Pengalaman Abdan ya, ketika perlombaan. Sorry, skala gagal kalah. Ya. Artinya emosi marah, sedih itu Abdan itu responnya tetap dengan berusaha untuk mengontrol ya. Berarti oke, istighfarnya ada. Dia kan istighfar dia betul istighfar. Astagfirullahaladzim. Oke. Silakan. Ya. Yang langsung tidak berkata Malu. Salah dilakukan ketika oh sebatas oke lanjut oh oke bagus kasih ya bos. Jadi sambil ini kita lanjut ke materi ya, mempelajari tentang kelola emosi. Tujuannya yang pertama kita mengenal apa itu emosi, yang kedua memahami pentingnya mengelola emosi, ketiga mengenali jenis-jenis emosi
logis terhadap situasi yang kita alami. Contoh, senang, marah, takut, sedih, kecewa, bahagia, dan lain-lain. Oke, sampai di sini sepakat kan kalian bahwa emosi itu sebagai bentuk reaksi. Emosi itu ada apa saja tadi? Senang, bahagia, marah, kecewa, sedih, apalagi? Takut, betul, takut, berani. Tapi ada nggak kalau orang tuh flat biasa aja itu termasuk ini nggak non emosi? Bukan, karena memang pembawaan dia aja yang berada. Atau pernah dengar excited? Pernah, artinya dia tertarik, ya bersemangat. Itu termasuk emosi kan? Ya. Oke, sampai di sini semangat ya. Semangat, sepakat ya. Oke, lanjut. Kenapa emosi itu perlu dikelola? Kenapa? Agar apa? Agar tidak dikendalikan oleh emosi. Contoh misalkan, pernahkah kalian melihat atau tahu atau nonton atau apapun itu, misalnya nih ada orang emosinya marah, sorry to say, banting pintu, nendang pintu, pernah? Nah, artinya dia meluapkan emosinya ke barang lain, ke benda lain. Itu tepat atau kurang tepat? Tidak. Kurang tepat. Berarti kalau marah itu ada pengendaliannya sendiri ya. Mungkin lebih sabar, bawa istighfar, seperti itu. Lanjut. Yang pertama, benar tadi kata adiknya, supaya kita tidak dikendalikan oleh emosi. Selanjutnya, supaya bisa membuat keputusan yang tepat. Kadang kalau orang diliputkan marah, sedih, atau yang sering bahasa kalian apa ya, negatif thinking, overthinking, OPT, itu bisa jadi keputusan kita tuh kayak kurang tepat gitu, karena dikendalikan oleh emosi. Yang ketiga, untuk menjaga hubungan sosial, dan yang terakhir adalah mendukung kesehatan mental. Yang lagi happening nggak sih kesehatan mental itu sekarang? Ya, bahagia, ada cinta, ada rasa puas, kepuasan, kebanggaan, seperti mungkin yang tertuang di puzzle-puzzle kalian tadi, itu beragam jenis-jenis emosi. Nah, kata-kata hari ini adalah semua emosi adalah manusiawi dan perlu dikenali, bukan untuk ditolak. Ditolak itu mungkin kalau kayak bahasa kita sekarang tuh apa? Denial. Ya kan? Pernah dengar? Tuh. Contohnya, contoh situasi emosional di kehidupan siswa. Rafa, bisa bantu dibacakan? Nilai-nilai buruk, sifat marah, teman kesal, kemudian senang atau buruk, dimarahi guru, atau orang tua tamu atau malu. Oke, pernah dapat nilai ujian yang solid, bukan buruk sih, rendah kali ya. Sudah belajar, tapi ketika ujian hasil nilainya tidak sesuai, tidak memuaskan. Itu ekspresi emosi yang terjadi apa aja? Ada yang biasa aja. Ada yang biasa aja, oke. Kecewa, sedih. Terus kalau tadi kayaknya ada yang mau sharing kayak salah paham sama temen. Nah itu kira-kira emosinya apa yang terjadi? Salah paham nih sama temen, merasa bersalah. Oke, kalau misalnya tidak salah, ya udah. Kenapa? Ya udah aja gitu ya. Kalau itu shit apa? Atau nah itu emosi apa yang timbul? Malu, senang, say. Betul. Say kayak apa say? Malu-malu. Nah, oke. Kita masuk ke pembahasan dampak masnya dampak emosi yang tidak terkelola sama strategi mengelola emosi. Trio kwek ini saya minta tolong
tahu kasus case emosi yang nggak terkendali itu sampai menyakiti orang lain? Pernah dengar? Pernah tahu? Bahkan kayaknya belakangan ini lumayan cukup sering nggak sih karena emosi sorry to say, ada yang sampai membunuh, ada yang sampai memutilasi. Nah itu tuh emosinya mereka artinya tidak dikelola dengan baik. Oke, sampai di sini paham, sepakat? Yang strategi saya minta Hah? Adit, mana tuh Adit? Oh, adiknya. Adit. Ya, yang pertama itu ada kenali dan mengenama emosimu. Yang kedua itu ada tarik nafas di dalam. Oke. Yang kedua itu ceritakan ke orang yang dipercaya. Oke. Yang keempat itu apa itu? Alihkan energi ke hal positif. Yang kelima itu tulis jurnal atau kelihatan reflektif. Oke, terakhir. Kreatif, program yang dikenal. Uh-uh. Latihan mindfulness dan olahraga. Dan olahraga. Oke, saya boleh minta Adit berdiri kah? Coba contohkan yang nomor 2. Strategi, praktekkan. Strategi mengelola emosi. Berdiri. Berdiri. Jangan. Berdiri. Malu-malu dia. Di situ aja tuh cuma harus dengar. Di situ aja. Berdiri di situ. Adit saya di samping mau jepang ada teman-temanku Kali ini saya akan akan mempraktekkan strategi mengelola emosi. mengelola emosi. Oke, mau sendirian apa teman-temannya yang bantu? Kasih tahu yang sampai dulu yang pertama. Oke, teman-teman, yang pertama itu tarik nafas dalam kayak gini ya. Ya, gimana? Mana deh? Gimana dia? Tarik. Oh, Sambil tenangkan. Tadi nafas dihembuskan apa belum? Oh belum. Oke. Sekarang Adit pimpin teman-temannya untuk tenang. Oh semuanya berdiri loh. Supaya disehatin. Oh, hai teman-teman. Teman-temanku, kali ini kita akan mempraktekkan cara strategi mengelola emosi. Iya betul. Yang pertama itu tarik nafas dalam-dalam ya teman-teman. Nah ayo sambil dilihat sama-sama tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas yang ada ya. Sama-sama ya. Tarik nafas. Sama-sama ya. 1, Ya ini. 2, 3. Tarik nafas. Sama dulu. Hembuskan. Jadi tahan. Oke. Lagi. Ayo lagi teman-teman. Tarik 1, 2, 3. Hembuskan. Yang terakhir. Saya kangen siapa? Siapa? Saya Abdan. Nah, baca jadinya. Kan kalau ini perintahnya tuliskan ya, tapi mungkin bisa menceritakan sharing satu emosi yang kamu rasakan. Mungkin bukan minggu ini ya, kalau minggu ini kan baru awal minggu kan hari Senin. Minggu ini apa penyebabnya? Terus bagaimana kalian meresponnya? Abdan, Maulana, silakan ke depan. Cerita berarti yang kalah. Ya. Oke. Nah, silakan emosi minggu ini. Iya. Minggu belakang kali ya. Ya, mulai minggu lalu. saya minggu lalu itu senang deh. Awalnya tadi malam PS terus. Iya, Game Mobile Legends Mobile Legends. Mainnya sampai kapan? Mainnya. Selamat kerjanya. Jam berapa main gamenya? Ya, habis sholat maghrib. Ya, Jam 8 habis isya.
juga. Sama kaki. Enggak ada Bu. Iya, gamenya nggak tahu Bu. Oke. Iya. Main game. Iya. Nah, terus ekspresinya gimana responnya? Ore. Oke, terima kasih dikasih applause semuanya. Sudah berani yang pakai Twitter. Siapa namanya? Siapa namanya? Ridwan, bisa dibacakan? Saya zoom ya. Zoom kelihatan Ridwan? Oke, silakan dibacakan. Dari diri manusia. Yang di ujung paham? Tulisan, kedengaran, oke lanjut. Mengenali dan mengelola emosi. Contohnya bentuk kecerdasan. Semakin kita sadar emosi, semakin kita bisa tumbuh dewasa secara mental. Oke, terima kasih Ridwan. Walaupun soal itu saya lihat Anda bacanya di hantam aja sampai. Tidak ada titik, tidak ada koma. Oke, benar tadi emosi itu alami dan bagian dari diri manusia. Mengenal dan mengelola emosi itu adalah bentuk kecerdasan. Dan yang terakhir, semakin kita sadar emosi, semakin kita bisa tumbuh dewasa secara. Oke. Nah, sudah terakhir nih. Ada yang membacakan? Masih menikmati suasana baru di hari yang indah, pagi yang cerah, Dudi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan mencibir Dudi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar basah, saldo bertambah. Dudi buka sosmed sekalian. Baca postingan yang nyinyirin tim sepak bola dia keok. Sebagai penggemar setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar dosen berhalangan hadir. Dudi pun melipir ke kantin Bang Okir. Di kantin, Dudi antri. Ternyata ada Susi, kecewa Dudi. Dengan heroik, Dudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Dudi sadar dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Dudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dan lingkungan akan terkendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan aman. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita gak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Dudi sudah belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, gak langsung reaksi, tarik nafas sambil mengamati. Dudi gak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Dudi mau jadi stabilizer, meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Oke, Sebagai mahasiswa baru, Dudi satu tadi apa mau jadi termometer kah? Atau mau jadi stabilizer kulkas? Mau jadi yang mana? Stabilizer. Jadi apapun yang terjadi, mengendalikan emosinya dengan baik. Oke, ada yang mau ditanyakan kah? Tidak ada. Kalau gitu saya cukupkan saja sampai di sini. Nanti saya minta dikumpulkan puzzle-nya.